beberapa pekan lalu telah membuka polling berisi usulan nama orang-orang yang tepat untuk duduk di kabinet Jokowi JK. Nah, sejumlah nama berasal dari kalangan muda dan cakap di bidangnya. Joko Widodo menyambut baik usulan dari para relawan, meski juga memiliki kriteria sendiri untuk menempatkan orang pilihan di kabinetnya. Nama sejumlah orang yang diusulkan para relawan untuk masuk dalam kabinet Jokowi JK ini salah satunya bisa dilihat pada akun Facebook Jokowi Center. Ada banyak nama sejumlah mantan pejabat senior dalam daftar itu, namun tidak sedikit pula nama tokoh-tokoh muda yang diusulkan masuk dalam daftar yang diminta oleh para relawan untuk masuk dalam kabinet Jokowi JK. Joko Widodo menghargai masukan yang diberikan oleh para relawan. Joko Widodo memang belum banyak berkomentar soal nama orang yang akan menduduki posisi menteri di kabinetnya. Namun mantan wali kota Solo ini mengatakan orang yang akan masuk ke kabinetnya haruslah profesional, bersih, dan paham administrasi pemerintahan. Kriteria tentu saja leadership-nya kuat, ya. Terus ya punya kompetensi baik secara manajerial dan ya mengerti manajemen administrasi pemerintahan, ya kurang lebih lah, dan bersih. Jokowi yang masih menjalani tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan orang yang duduk di kabinetnya tidak boleh memiliki jabatan struktural di partai politik saat dia menjabat nanti. Pengamat politik Yanti Jie mengatakan orang yang duduk di kabinet Jokowi JK memang tidak hanya cukup profesional di bidangnya saja, tetapi juga cakap menangani persoalan di lingkungan birokrasi pemerintahan. Dia selain punya potensi profesional, dia juga harus punya pengalaman di bidang politik itu sendiri. Karena kementerian ya bagian dari politik gitu loh. Oleh karena itu nggak cukup tuh pengalaman profesional aja gitu loh. Tapi dia juga punya pengalaman di bidang birokrasi gitu. Jadi dua hal ini harus seimbang ada dalam satu sosok. Makanya kita kemudian nggak bisa yang harus murni bukan orang dari partai politik. Jokowi dan JK dalam sejumlah kesempatan mengatakan bahwa pembentukan kabinet mereka didasari pada kebutuhan persoalan yang ada dan tidak didasari pada prinsip bagi-bagi kekuasaan terhadap parpol-parpol pendukung mereka. Tim Liputan Metro TV. Kabinet profesional yang dicita-citakan di pemerintahan ke depan adalah kabinet yang mampu bekerja mengatasi beragam persoalan, profesional dan juga bersih. Dalam 5 tahun terakhir, banyak pelajaran yang dapat diambil, terutama kasus-kasus korupsi yang melibatkan para menteri dan juga orang-orang di sekitar kabinet. Kasus korupsi proyek kompleks olahraga Hambalang menjerat Menteri Olahraga Andi Alfian Malarangeng. Mantan jubir presiden itu divonis 4 tahun penjara karena terbukti memperkaya diri sebesar 2 miliar rupiah dan 550 ribu dolar Amerika. Menteri Agama Surya Dharma Ali juga tersandung korupsi. Ketua Umum P3 ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana penyelenggaraan haji. Surya Dharma Ali pun mengundurkan diri dari jabatan Menteri Agama. Kasus korupsi juga mengguncang Kementerian Pertanian. Menteri Suswono diperiksa KPK terkait korupsi yang terjadi di kementeriannya, yakni permainan kuota impor daging sapi. Kasus ini melibatkan rekan satu partai Suswono, yaitu Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak. Lutfi Hasan Ishak sendiri dijatuhi hukuman penjara 16 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Akibat kasus ini, kinerja Menteri Pertanian menjadi sorotan dari berbagai pihak. Contoh-contoh kasus yang melibatkan menteri dan kementerian di pemerintahan merupakan pelajaran berharga untuk pemerintahan yang baru, terutama dalam pemilihan calon menteri dan pengawasan jalannya pemerintahan. Pasangan Jokowi JK sejak awal sudah berjanji untuk mewujudkan kabinet profesional. Artinya menteri-menteri yang dipilih merupakan orang-orang yang mampu bekerja di bidangnya, bukan sekedar bagi-bagi jabatan. Pada Kabinet SBY Jilid 2, seluruh partai koalisi kebagian jabatan. Golkar mendapat jatah 3 menteri, PKB 2 menteri, PKS 4 menteri, kemudian berkurang menjadi 3 menteri, PAN 3 menteri, P3 2 menteri, dan Demokrat 5 menteri. Tim Liputan Metro TV.